Halo semuanya, para peserta lab akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa. Jadi ini adalah video kedua. Di video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana alur kerja dari aplikasi pencatatan kasus Lab AK Komputer Akuntansi 2021 ini. Jadi di mana sebelumnya mungkin saya ingatkan kembali, yang perlu dikerjakan sebenarnya adalah ini saja: 1, 2, daftar pelanggan, daftar masuk, jurnal umum, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas digunakan sesuai dengan keperluan, sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Lalu update buku stok barang. Nah, cukup sampai di situ saja untuk pengerjaannya. Nah, sisanya ini akan berjalan otomatis, namun tetap bisa diamati ya, jadi bisa melihat saldo-saldonya untuk keperluan analisa. Nanti tetap bisa melihatnya untuk keperluan analisa. Baik, untuk detailnya setiap kegiatan di video sebelumnya identitas perusahaan sudah dijelaskan. Sekarang ke daftar perkiraan. Nah, ini bisa diklik atau di sini juga bisa. Ya, yang mana saja boleh. Kalau dari sini juga bisa diklik daftar perkiraan. Untuk daftar perkiraan di sini ada kode, nama akun, posisi, saldo normal dan saldo awal. Jadi di sistem ini jika berwarna, mau warna biru, hitam, abu-abu, itu biasanya tidak bisa diklik atau tidak bisa dihapus ya. Itu untuk menjaga sistem ini agar tetap berjalan. Jadi hanya mengisi pada warna putih. Misalnya saya klik di sini dan saya hapus, nah akan muncul seperti itu. Namun kalau di sini, nah jika ada tanda panah, itu artinya isiannya berupa pilihan, misalnya nah NRC atau LR. Kalau bingung, kalau misalnya ada tanda merah itu ada instruksi lanjut. NRC itu neraca, LR laporan laba rugi, jadi bisa diklik. Nah kalau kas itu posisinya ada di neraca, saldo normalnya ada di debit, saldo awalnya, nah berapa ya saldo awalnya, nanti bisa lihat di buku kasusnya. Nah ini diisi. Nah ini kalau saya misalnya 1 juta, nah ini hanya contoh 1 juta. Di sebelah kanan itu ada informasi pengecekan saldo, dia sudah balance atau tidak. Jika masih ada selisih, berarti masih harus diisi atau ada yang salah dalam pengerjaannya. Ya kalau misalnya sudah balance, selisihnya akan 0. Misalnya kas pada modal. Nah, ini ada pada neraca 1 juta. Bisa kembali ke atas dan isinya sudah selesai. Nah angka ini tentu harus melihat buku kasusnya ya, tidak boleh dibuat menyesuaikan supaya selisihnya 0. Bukan, ini datanya sudah ada, jadi tinggal menginputnya ke daftar perkiraan. Baik, itu untuk daftar perkiraan. Jika sudah, bisa kembali ke menu. Jadi seperti itu terus. Jika setelah selesai bisa kembali ke menu. Nah dari menu ini baru pilih lagi. Nah tidak disarankan untuk mengklik sheet-nya, karena di sheet boleh saja, cuma di sheet ini menggunakan singkatan, jadi mungkin nanti akan agak bingung ya. Jadi saran saya dibawa ke menu saja, lalu kita pilih lagi selanjutnya.
Tadi daftar perkiraan sudah. Selanjutnya daftar barang. Klik. Daftar barang juga sama ya. Cuma formulir isiannya aja yang berbeda. Misalnya persediaan awal, satuan, dan harga pokok penjualannya. Ini juga ada nanti di buku kasusnya. Itu ada di buku stok barang, kartu stok barang ya. Persediaan awalnya misalnya 7, satuannya apa, pieces, unit, meter, dan lain sebagainya. Itu ada di buku, tinggal disalin dan pastikan tidak ada selisih ya. Jadi sesuaikan juga daftar perkiraannya harus selesai dulu, baru bisa ke daftar barang ya. Kalau daftar perkiraan masih belum selesai, masih ada selisih, nanti ke belakang juga selisih terus gitu. Daftar barang juga akan ikut selisih. Nah, jika sudah, klik menu lagi. Yang keempat itu ada daftar pelanggan, tinggal diklik. Di daftar pelanggan juga sama, kita menginput data saldo awalnya di buku kasus. Di sini saldonya berapa, UD Semangat Baru, alamatnya Jalan Kutisari Selatan dan lain sebagainya. Ini diisi saldonya dan pastikan tidak ada selisih. Seperti itu. Ini kurang lebih sama. Bisa kembali ke menu, lalu ke daftar pemasok yang kelima. Nah, ini juga sama, yang tadi adalah pelanggan, yang sekarang pemasoknya. Kalau pemasok terkait dengan utang, karena kita beli ke pemasok bayar sistemnya utang. Kredit, kalau kredit kita mengakuinya utang, kalau pelanggan kredit kita mengakuinya piutang. Nah, ini sama, ini datanya ada di buku kasus. Lalu ke menu lagi, daftar pemasok. Nah, di tahap selanjutnya, di tahap kedua, ini kalau bisa lihat di sini, di tahap 1 itu tadi sesuai urutan, tapi di tahap kedua ini dia opsional. Opsional karena mengikuti bukti transaksinya. Nanti mungkin bukti transaksinya tentang penjualan, maka jurnal penjualan. Nanti mungkin ke pembelian ya, nanti mungkin ke jurnal pengeluaran kas, penerimaan, penyesuaian. Nah, itu tidak selalu berurutan, jadi dia akan menyesuaikan nanti. Mungkin saya jelaskan untuk jurnal umum. Nah, untuk jurnal umum di sini ada tanggal ya, tanggal transaksi, terus akunnya ini dipilih, misalnya pembelian apa gitu, jadi akunnya yang dipilih di sini. Keterangan bebas, namun dibuat agar mudah mengingat ya. Misalnya ini akun ini karena apa, misalnya pembelian, pelunasan utang, dan lain sebagainya ya. Terus ada debit dan kredit ya. Ini sama seperti pembuatan jurnal pada umumnya ya, kan ada debit dan kredit di bawahnya ya. Dan jurnal umum ini dibuat kalau setelah atau selain jurnal khusus penjualan. Misalnya jurnal khusus penjualan itu tidak masuk, dia tidak cocok, bukan penjualan, bukan pembelian, bukan pengeluaran kas, bukan juga penerimaan kas. Nah, ini bisa masuk ke jurnal umum. Seperti itu. Nanti lebih jelasnya instruktur akan menjelaskannya. Jadi untuk video ini hanya menjelaskan bagaimana penggunaan setiap kegiatan. Jadi kalau misalnya ada bukti yang terkait ke jurnal umum, begini cara mengisinya. Tanggal, akun tinggal pilih,
keterangan bebas, namun dibuat seefektif dan efisien mungkin bahasanya. Debit dan kredit silakan masukkan sesuai jumlah jurnalnya. Selanjutnya tadi sudah jurnal umum, sekarang yang nomor 7 buku stok barang. Nah, ini jika ada transaksi yang terkait persediaan, ini harus diisi ke sini. Ya, di sini ada nomor faktur atau nomor cek. Ya, misal nomor faktur kalau di buku kasus itu ada nomor faktur di bukti 1 itu nomor faktur 327. Nah, di 327 dia ada penjualan 120 meter. Nah, satuannya tidak perlu diisi, cuma 120. Tanggal kita isikan tanggal 1 Agustus 2016. Nama barang, nah nama barangnya itu keramik platinum corak. Nah, ini di enter, lalu unit keluar. Nah, karena penjualan kita pilih unit keluar sejumlah 120. Nah, maaf ini salah nomor faktur, ini nomor faktur 327. Nah, seperti itu ya, benar. Ini nomor faktur 327, tanggal, nama barang, dan bagian keluar 120. Nah, itu semua dimasukkan. Jadi kalau yang di bawahnya itu sama 327 karena satu faktur ada 3 pengeluaran. Ini bisa di copy saja. Terus cari tank profil, diketik juga boleh. Nah, kalau diketik harus sama persis dengan apa yang ada di pilihan ya. Tadi mungkin tank profil. Nah, ini dia. Nah, ini pakai F. Nah, ini di sistem yang salah. Pakai F, tapi ya ikuti saja sistemnya, kita pilih yang tank profil. Nah, kalau diketik juga enggak masalah. Coba saya ulang ya, tank profil. Nah, kalau sudah sama dengan sistem tulisannya, dia tidak akan keluar pesan error. Lalu unit keluarnya 3. Yang terakhir sama, di copy saja, lalu pilih closet tutup, pilih closet tutup. Jumlah keluarnya adalah 6. Nah, sudah selesai untuk nomor faktur 327. Nah, jika sudah selesai, maka nanti bisa ke transaksi selanjutnya. Nah, itu yang tadi sebagai contoh untuk buku stok barang. Selanjutnya jurnal pembelian. Nah, di jurnal pembelian itu ada tanggal buktinya, nomor faktur, keterangan, ref ini bisa diisi terakhir ya untuk mengkaitkan satu dengan yang lainnya, jadi sebagai referensi. Terus debitnya adalah persediaan barang. Nah, untuk bentuknya memang agak berbeda ya, jadi debit bukan seperti jurnal umum, tapi ini bagian debit itu adalah persediaan barang, jadi cukup nanti mengisi angka saja tanpa kita harus menyebut akunnya lagi. Kalau di jurnal umum kan dia harus sebut akunnya seperti biaya pada kas gitu. Kalau ini tidak perlu, cukup angka saja, kecuali utang dagang. Nah, utang dagang sebelum mengisi jumlah dia memilih pemasoknya nanti sama siapa belinya gitu. Ini ada pilihannya, PT Satya Jaya Raya dan seterusnya. Bagian kredit juga ada persediaan barang dagangan,
terus utang dagang, nama pemasok. Nah, nanti mau pilih debit atau kredit tergantung jurnalnya nanti ya. Jadi buat saya dulu jurnalnya, nanti baru diinput di sini boleh, atau langsung di sini juga boleh. Di utang dagangnya ada 2, di kredit dan di debit. Nah, ini nama pemasoknya juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sebelah kanan juga ada sistem kontrolnya. Jika tidak balance, nanti harap segera diperbaiki di sini. Nah, di atas itu ada link baru ya. Biasanya kan menu saja. Jadi untuk jurnal pembelian, jurnal khusus pembelian ini, itu ada buku stok barang. Jurnal ini linknya ada buku stok barang. Kenapa seperti itu? Nah, nanti karena ini ada persediaan barang dagangan. Jadi kalau di sistem tadi kan ada aturannya, ketika menginput akun atau yang melibatkan akun persediaan, maka harus diupdate buku stok barangnya. Nah, ini supaya gampang langsung ke stok barang, maka linknya ada. Misalnya kalau sudah mengisi angka di sini 1 juta misalnya atau berapa, dia akan masuk ke sini ya, diisi dulu 1 juta. 1 juta baru masuk ke buku stok barang, diklik. Nah, 1 juta di sini juga harus dijelaskan 1 juta itu apa saja yang dibeli. Nah, seperti itu. Ini rinciannya. Nah, di sini juga ada link banyak agar nanti memudahkan untuk kembali ke jurnal yang bersangkutan. Yang tadi kan jurnal pembelian, maka bisa kita kembali ke jurnal pembelian. Tentunya jika sudah selesai menginput ini semua, kembali ke jurnal pembelian. Nah, seperti itu. Sekarang kita ke menu ke kegiatan selanjutnya, yaitu jurnal penjualan. Nah, oke, di sini mungkin saya akan lebih menjelaskan lagi buku stok barang itu. Nah, di sini tanggal masih sama, nomor faktur. Nah, kita gunakan contoh bukti 01. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengisi di bukti 01 buku stok barang. Ini dia 327. Coba kita kembali ke jurnal penjualan. Karena sudah mengisi di stok barangnya, nanti kita masukkan per tanggal sekarang. Nah, di bukti 1 itu ada transaksi penjualan, maka jurnal penjualan ini kita gunakan jurnal penjualannya. Masukkan tanggal 1 Agustus 2016. Nah, nomor faktur yang diminta. Nomor fakturnya adalah 327. Nah, buku stok barangnya 327. Nah, karena kita sudah mengisi, nah untuk jurnal penjualan, info beban pokok penjualannya itu ada dia. Ya, tergantung nanti 327. Nah, info beban pokok penjualan. Nah, ini hanya info yang terkandung nanti dalam jadi nanti setiap jurnal penjualan itu nanti akan menghitung beban pokok penjualan. Jadi sistem sudah menghitungnya. Untuk nomor faktur 327, beban pokok penjualannya adalah sebesar 19.151.775. Nah, yang kita ketahui untuk jurnal penjualan sistem perpetual, dia pertama akan jurnalnya adalah ya piutang pada penjualan ya, karena jurnal khusus penjualan ini hanya mencatat jurnal penjualan secara kredit.
Nah, tentu setiap penjualan tentunya dia akan secara kredit. Nanti lihat di buktinya apakah dia kredit atau tunai. Kalau kredit masuk ke sini. Nah, di kredit jurnalnya adalah piutang dagang pada penjualan. Itu yang pertama. Terus kedua, karena ini perpetual, beban pokok penjualan pada persediaan. Nah, seperti itu ada 4 nanti. Nah, penjualannya piutangnya sebesar 25.535.700. Itu ada di bukti 01. Terus penjualan sama, copy saja boleh. Kalau males ngetik boleh di copy sebelahnya. Nah, lalu beban pokok penjualan. Nah, beban pokok penjualannya berapa? Nah, ini bisa diikuti di sebelahnya, di informasi beban pokok penjualan 19.151.775 pada persediaan barang dagangan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sudah selesai satu jurnal. Oh ya, jangan lupa nama pelanggannya. Nama pelanggannya itu adalah UD Semangat Baru. Oke. Diisi nama pelanggannya ketika kita mengisi jumlah piutang. Kalau tidak mengisi jumlah piutang, tidak usah diisi. Nah, karena ini jurnal khusus, jadi boleh satu baris bersama seperti ini. Jadi ini nggak perlu di bawah ditulis. Ini nggak perlu di bawah sini. Nah, nggak perlu di bawah sini. Ya, walaupun bisa, tapi karena ini jurnal khusus, jadi kita memungkinkan untuk membuatnya satu baris seperti ini. Ya. Nah, ini bukti 01. Misalnya seperti itu. Atau jurnal atau penjualan kredit boleh keterangan. Nah, itu untuk jurnal penjualan. Oke, selanjutnya kita ke menu. Sebelum ke menu, jadi seperti itu ya untuk pengisiannya, namun nanti sesuaikan lagi dengan jurnalnya. Ya, tidak semua di jurnal penjualan jurnalnya seperti ini. Ya, nanti sesuaikan lagi jurnal apa bentuknya. Misalnya ada retur. Nah, kan belum tentu jurnalnya seperti ini. Nanti retur yang digunakan. Nah, yang ini memang kosong dulu, persediaan juga masih kosong. Ya, nanti tergantung pokoknya kasusnya. Tidak semua jurnal penjualan seperti ini. Oke, kita kembali ke menu. Untuk yang selanjutnya nomor 10 itu ada jurnal penerimaan kas. Untuk jurnal penerimaan kas ini ada tanggal, keterangan masih sama. Nah, ini ada nomor cek atau nomor faktur ya. Ini nomor cek atau nomor faktur. Dan di sini juga ada informasi beban pokok penjualan. Nah, sebelah kanan juga sama, ada debit yang warna biru dan kredit yang warna orange. Ya. Misalnya debitnya biaya apa di sini? Nah, di sini misalnya. Nah, ini biaya biasanya ngumpul dia tuh semuanya. Nah, biaya bensin, biaya depresiasi, biaya perlengkapan. Nah, ini dipilih saja di sini. Biaya perlengkapan jumlahnya 1 juta gitu misalnya. Kreditnya apa? Kreditnya mungkin ada, nah, karena ini penerimaan kas ya, jadi salah. Karena ini penerimaan kas,
ini posisinya di sini ya. Pada nggak bisa juga. Nah, untuk itulah jadi setiap jurnal itu tidak bisa dipaksakan ya. Jadi karena ini, nah ini jurnal penerimaan kas, bukan pengeluaran. Nah itu salahnya. Kalau yang tadi kan biaya pembelian, biaya ini ada biaya perlengkapan, itu kan kas keluar. Jadi nanti itu ada kas keluar. Kalau jurnal penerimaan kas itu biasanya karena kita menerima uang. Biasanya kalau di bukti ini menerima uang dari pelunasan piutang atau pendapatan lain-lain. Nah ini bisa di sini. Saat pelunasan piutang, ada yang melunasi utang 1 juta, 1 juta, terus piutangnya berkurang ya karena kredit nih. Piutangnya udah semangat baru yang tadi tuh, yang di kasus pertama dia melunasi utangnya 1 juta. Nah sudah selesai. Nah seperti itu 1 juta ya, dapat uang 1 juta, terus piutangnya berkurang juga 1 juta. Tapi kalau dapat potongan beda lagi ceritanya. Ini ada potongan, misalnya potongan 200.000, berarti cuma dapat duit 800.000 ya, walaupun piutangnya 1 juta tapi dapat potongan 200.000, berarti kita dapat uang 800, bukan 1 juta. Penjualan tunai juga masuk ke sini karena menerima kas. Kalau penjualan kredit tidak masuk ke sini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu, ada jurnal pengeluaran kas. Nah, kalau di pengeluaran kas masih sama ya, tanggal, keterangan, nomor cek. Nah, jadi setiap uang masuk atau uang keluar harus ada buktinya. Kalau di suatu perusahaan buktinya adalah cek ya. Nah di buku kasus juga ada cek. Nah setiap mengeluarkan uang atau memasukkan uang itu harus ada dokumen buktinya, harus ada dokumen pendukungnya, yaitu adalah nomor cek. Itulah cek. Nah di sini tinggal masukkan nomor ceknya. Nah ini ada debit, ada kredit. Nah, di sini baru bisa yang tadi itu biaya. Di sini ada nama rekening. Artinya di sini ya, kalau ada nama rekening, artinya tidak ada utang dagang, bukan utang dagang, tapi bukan persediaan barang dagangan juga. Nah, bisa ditambah di sini. Ditambah. Jadi tidak sebatas akun itu saja. Jadi kita bisa tambah ke biaya advertensi gitu misalnya. Jumlahnya 500.000, uangnya berkurang 500.000. Jadi harus uang ya, jadi bukan di sini kita cari utang, itu enggak. Karena di sini yang judulnya adalah pengeluaran kas. Kas itu harus keluar di sini. Ya, kas itu harus keluar. Nah, seperti itu. Apalagi misalnya yang melibatkan pengeluaran kas, bayar utang ya, bayar utang dan lain sebagainya nanti ya, tergantung nanti jurnalnya. Kalau jurnalnya ada uang keluar untuk bayar utang, berarti kita gunakan jurnal pengeluaran kas. Ada pembelian secara kredit, berarti kita gunakan jurnal pembelian. Ada penjualan secara kredit, maka kita gunakan jurnal penjualan. Nah seperti itu. Dan itu semua sudah dibahas tadi. Nah ini juga ada buku stok barang ya, karena di sini ada persediaan barang dagangan. Ya intinya kalau sudah ada persediaan barang dagangan, kembali ke buku stok barang.
Nah, selanjutnya jurnal penyesuaian. Nah, di jurnal penyesuaian tidak banyak yang perlu saya jelaskan karena ini sama seperti jurnal umum. Hanya saja jurnal penyesuaian ini dilakukan ketika akhir bulan, ya, adanya adjustment dari perusahaan, ya, misalnya ada depresiasi dan sebagainya, ini di sini. Nah, kita kembali ke menu jurnal. Selanjutnya jurnal penutup juga sama, namun jurnal penutup ini dibuat setelah penyesuaian sudah, semua sudah selesai, maka perlu ditutup akun-akun nominalnya seperti akun nominal seperti biaya dan pendapatan. Nah, seperti itu ditutup ke laba rugi nanti. Nah, ini penting ya, kalau tidak ditutup nanti di akun selanjutnya, di tahun berikutnya kita masih punya saldo biaya. Nah, tentu itu tidak sesuai ketentuan ya nanti, karena itu cuma akun pembantu, jadi itu harus ditutup. Oke, jadi kembali ke menu jurnal penutup sudah, lalu buku besar pembantu piutang dan seterusnya. Ini akan dibahas di video yang berbeda karena di tahap tersebut hanya digunakan untuk pengecekan, analisis, membaca laporan dan lain sebagainya, tidak menginput transaksi lagi. Jadi untuk input transaksi itu saja yang sudah dijelaskan di video ini, itu semua tentang kegiatan penginputan transaksi dan bagaimana cara menginputnya, itu sudah dijelaskan. Baik, demikian. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.